Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thomas. Saya dari Kelurahan Pereng, Mojogedang, Karanganyar. Untuk kandang kambing ini saat ini populasinya ini 46 ekor. Dengan beberapa anakan kambing. Kambing domba ya, campur, tidak hanya kambing. Mungkin untuk masyarakat umum kan mengenalnya kambing ya kambing, tapi sebenarnya kambing dan domba itu beda. Dia pun kalau dicampurkan untuk disilangkan nggak bisa, udah beda genetik. Jadi untuk kandang saya ini kurang lebih isinya 46 ekor dengan anakan tempe ada beberapa ekor itu, dan isinya campur kambing dan domba. Mulai fokus di kambing. Waktu itu kebetulan di awal tahun 2022 tuh saya persiapan untuk mempersiapkan kambing kurban. Nah, setelah itu sampai sekarang ini di kandang saya ini ada yang fattening, ada yang breeding. Untuk grup sini ada fattening, penggemukan. Nah, yang saya breeding kambing, sebelah ujung sana itu breeding domba, dan yang di koloni di luar itu breeding domba. Untuk penggemukan ini ambil umur berapa, nanti terjual umur berapa mas ini? Oke, kalau untuk penggemukan ini sendiri, kalau bukan mengambil pasar hari kurban ya, itu saya ngambilnya yang muda ya, kondisi betina atau jantan dan usia di bawah 1 tahun, maksimal 1 tahun. Target dipelihara maksimal 3 bulan. Jadi sistemnya jualnya timbangan kiloan. Rata-rata per ekor kenaikannya itu per bulan 4 kilo mas. Ada beberapa itu yang bisa naiknya 5 kilo. Tapi yang untuk sekarang penggemukan sekarang ini kan untuk ransum pakannya, komposisinya saya buat serendah mungkin, buat low cost mungkin kan. Jadi saya targetkan minim per bulan 3 kilo kenaikan per bulan 3 kilo. Jadi kalau dibuat per hari 1 on pertambahan berat badannya. Kalau di kambing domba itu, selama kita punya bank pakan, kita mau ngarit, kita mau ngeramban, kita bisa membuat pakan semurah mungkin, se-low cost mungkin. Nah, untuk meningkatkan nutrisinya ya, kita untuk hijauan itu bisa kita buat silase. Nah, untuk di silasenya itu kita campuri mungkin polar, terus bekatul dengan kadar tertentu. Nah, itu nanti kan kurang lebih lah yang saya asumsikan, yang saya alami itu bisa menaikkan proteinnya entah 2 atau 3% dari kandungan hijauannya itu. Terus yang di rambanan hijauannya itu bukan satu jenis, ya, paling tidak minimal 3 jenis. Misal yang saya praktekkan di sini ada rumput odot, pakcong, daun pisang itu pasti. Kadang ada rumput liar juga, semua saya chopper, saya campur, saya tambahi polar dan katul, lalu saya taruh di tong, dipadatkan di tong, dibuat kondisi anaerob, benar-benar kedap udara. Paling enggak 2-3 hari sudah saya buka untuk dikasihkan ke ternak. Jadi kalau untuk menekan biaya pakan ya banyakin hijauan, tapi untuk nutrisi yang baik, hijauannya niku dikasih campuran pakan pabrikan, tapi dengan kadar dengan persentase yang tidak tinggi, jadi kita bisa menekan biaya pakan. Misal untuk silase yang saya buat ini sumbernya kemarin itu saya untuk catatannya, karena saya masih percobaan untuk komposisi pakannya. Untuk silase yang saya buat ini kemarin
total itu ada 6 tong 160 liter itu. Nah per tong itu kurang lebih saya asumsikan beratnya 70 kilo. Jadi kalau 6 kan berarti 4 kuintal 20 kilo 6 tong itu. Nah itu yang campuran di situ itu terdiri dari genjetnya 25 kilo, polar dan katulnya 10 kilo, maaf ya, 10 kilo polar dan katulnya. Nah berarti kan itu genjet 25 kilo, polar katulnya 10 kilo, berarti cuma 35 kilo ya. Jadi 420 kilo pakan silase itu 35 kilo pakan kita beli. Jadi sisanya itu 385 kilo ya. 385 itu hijauan semua. Nah itu saya kemarin itu saya kalkulasi, saya hitung-hitung itu per kilonya. Karena kebetulan waktu ngarit itu nggak bisa sendiri, saya minta tolong teman juga, dibantu teman. Dengan biaya ngarit waktu itu 100.000, saya kalkulasi per kilonya pakannya ini jatuhnya di 600 per kilo. Menurut saya lebih, mau dibilang lebih menguntungkan breeding, dia nanti bisa dibilang menguntungkan itu setelah nahan paling tidak. Nah, bahasa saya ngampet paling tidak 1,5 tahun tidak menikmati hasil. Setelah itu bisa jualan akan terus, itu menguntungkan. Tapi konsekuensinya sampai 1,5 tahun tidak menikmati hasil. Tapi kalau fattening, kita harus berani memberikan pakan dengan nilai yang lebih dari untuk ransumnya breeding. Jadi lebih mahal pakannya, tapi 2-3 bulan kita bisa perputaran uangnya. Jadi kalau untuk dibilang lebih menguntungkan mana, kalau bagi saya sebenarnya sama saja. Ini ampas tahu, ampas singkong, kemudian genjet, polar, nutrifit, ampas tahu, ampas singkong, genjet, polar, nutrifit, kangkung kering, katul. Ini 7 item. Dengan tujuan kangkung keringnya untuk nyerap basahnya ampas tahu dan ampas singkong. Nah kalau yang lainnya memang untuk melengkapi kandungan nutrisi dari pakan itu. Ini rencana buat yang khusus fattening. Ini termasuknya saya fermentasi ya, karena saya kasih probiotik. Probiotiknya saya pakainya GST, jamu, kalau istilahnya GST, jamu sehat ternak gitu. Itu mirip kayak EM4 atau yang lainnya itu sih, cuma mungkin komposisi yang dibuat bahannya beda. Hasil fermentasinya baunya itu enak, harum, gurih gitu. Kalau kambing itu kan, menurut saya itu dia makan itu karena yang dimakan itu cenderung ke ada bau enaknya, tidak sekedar rasa, jadi cenderung ke ada bau enaknya di pakannya, jadi dia makan. Kalau untuk sentratnya enggak, makanya kalau kambing domba dikasih pakan polar, brand polar itu kan baunya enak, gurih seperti roti gitu. Kalau menurut saya dia kan seneng banget, yang saya praktekkan seneng banget. Bisa dibilang pakan kambing yang beli itu paling palabitasnya paling baik ya. Yang daya tarik nafsu makannya paling baik itu polar ya menurut saya. Cuma kan dia lumayan mahal. Mungkin kalau untuk pakan jadinya yang silase, untuk naruhnya untuk kemas saya sengaja saya tutup terbalik biar dia, kalau menurut saya dia benar-benar rapat itu kalau tutupnya di bawah, ketekan dengan bobotnya isi drum ini. Untuk tong ini kan kebetulan ya sudah lama gitu. Untuk tutupnya sudah agak gitu rapat, makanya saya tambah plastik ini. Karet-karet dalam silnya ini sudah nggak ada, nggak gitu rapat banget, kurang rapat hasilnya. Ini bagian atas itu sempat saya taburi genjet, polar, katul yang kadar campuran tipis itu, cuma segegem gitu tak tabur deh. Nah, kalau sampai ada bau busuk itu berarti
ada kebocoran. Ini sebenarnya ada kebocoran, tutupnya udah nggak rapat. Cuma kebocorannya dikit, jadi nggak sampai bau busuk. Cuma baunya kurang harum. Tapera mas, sanen peranakan tawa. Nah, untuk fenotipnya dia F berapa atau silangan induknya dulu gimana saya kurang tahu, karena dulu saya beli ini seneng dengan postur tubuhnya, keunikan tanduknya, saya waktu itu beli gitu. Ini bagi sobat Abimanyu yang ingin cari indukan yang kualitas bagus dan harga terjangkau, bisa komen di bawah ya, nanti saya langsung proses. Untuk tanya jawab silakan komen di bawah saja. Ini murah ya, ini termasuk murah ini. Ini mungkin untuk pejantan bisa, untuk penghobi yang suka pelihara kambing, nggih sana wong desa nggih sawangan, nggih kelangenan. Oh ini enggak sama orang nggak galak mas perilakunya. Tapi kalau sama kandang dia galak. Saya ajak jalan-jalan keluar gitu dia diem ae, manut biasa, jalan biasa. Sugeng enjang dulur-dulur. Nembe olahraga pagi niki. Aslan. Nepit nih.